bagaimana solusinya? Gini, solusi satu, tadi kan dikatakan ada putusan Mahkamah Agung yang belum diputuskan ya. Mahkamah Agung belum memutuskan yang kasasi terhadap Petun. Nah, itu mudah-mudahan bisa jadi salah satu solusi. Jadi tidak mengingkari atau melanggar undang-undang. Jadi misalnya Mahkamah Agung memutuskan bahwa diulang proses di Petunnya dengan menerima legal standingnya. Jadi walaupun dia berupa apa yang namanya tadi berita acara, tetap diproses ulang. Jadi diperintahkan seperti itu Mahkamah Agung. Itu salah satu solusi menurut saya. Nah, lalu yang putusan pengadilan negeri karena bukan kewenangannya dibatalkan oleh baik oleh mekanisme banding maupun oleh Mahkamah Agung kalau seandainya nanti PT itu nggak mau membatalkan ya kan. Nah, jadi dengan demikian dia mendapatkan keadilan, tetapi kan keadilan itu adalah kalau sudah diproses sungguh-sungguh dan Anda tetap tidak bisa ikut pemilu karena aturannya mengatakan demikian, ya harus diterima. Kan masalahnya adalah apa yang saya katakan tadi kan ius constituendum nanti ke depan. Saya nggak suka ada partai yang dilarang ikut pemilu, itu nggak suka. Kenapa? Partai itu harus dibuktikan apakah dia dipilih rakyat atau enggak. Jangan dia dipilih oleh anggota KPU. Kan partai yang dipilih anggota KPU itu iya kan, partai yang dipilih anggota KPU itu ini lolos, ini enggak, itu dipilih anggota KPU. Ya ada orang yang mengatakan, udahlah kalau kita buka semua proses verifikasi berdasarkan undang-undang, nggak ada partai yang bisa lolos. Nah gitu, itu ada yang begitu mengatakan. Cuma kedepannya sana itu yang saya harapkan sebagai jalan keluar. Jadi rehabilitasi tadi bukan berarti pasti ikut pemilu 2024, tapi rehabilitasi tadi diperiksa ulang administrasinya, apakah iya dia tidak memenuhi syarat, lalu kemudian kalau memang dia memenuhi syarat, ya langsung cepat KPU melakukan verifikasi faktual seperti Partai Umat kan. Tapi banyak juga yang tidak memenuhi syarat Pak, 21 provinsi katanya. Kata siapa? Kalau kemudian kita begitu ya pasti ditolak di mana-mana, di PN termasuk. Oke, karena kalau Partai Umat kan cuma 2, NTT sama Sulut. Kita cuma kurang 100 anggota. Oke. Dari 360. Nah mudah-mudahan jalan keluarnya seperti itu ya. Kemudian mengenai pengadilan politik, nggak ada namanya pengadilan politik. Ini namanya election court. Nah election court itu ya dia bisa nyantol di peradilan yang sudah ada. Kalau kita kan pengadilan tata usaha negara, pengadilan tinggi tata usaha negara, Mahkamah Agung, atau dia berada di luar semua itu yang saya katakan out of the court. Jadi biasa dalam mekanisme electoral justice, hukum pemilu itu ada upaya di luar pengadilan, ada upaya di dalam pengadilan. Kita ini kenapa kacau? Dua-duanya kita pakai. Jadi prosesnya panjang. Bawaslu main, Petun main, kira-kira gitu. PN main. Banyak putusan PN yang membuat orang terpilih. Ya salah satunya ada artis tuh ya, penyanyi itu ya. Kalau saya mau, karena suaminya teman saya soalnya. Jadi itu soal yang seperti itu yang harus diselesaikan. Kenapa saya mengatakan off the court aja? Karena biar orang nggak kemana-mana. Tapi kalau misalnya pengadilan diperbolehkan, ya orang kemana-mana jadinya. Kemudian dan time frame ya, yang namanya pengadilan pemilu itu memang harus dengan time frame-nya. Nggak bisa kita mau cari keadilan substantif. Yang namanya putusan itu dimensinya 3, kepastian, ya kan? Kemudian kemanfaatan dan keadilan. Putusan adil, tapi nggak bermanfaat, nggak ngapain. Dulu ada yang namanya Alzir Dianis Tabrani. Waduh, menang deh sampai Mahkamah Agung. Tapi nggak bisa dia balik lagi sebagai gubernur Lampung karena sudah diisi oleh Saharudin ZP dengan proses pemilihan yang konstitusional, yaitu waktu itu masih dipilih oleh DPRD. Kan nggak bisa diusir kecuali dia naik sebagai wakil jadi gubernur, balik lagi posisinya, kan masih masuk akal. Nah, jadi banyak putusan pengadilan yang non-executable. Salah duanya adalah putusannya ini Hanura, Oso, kan marah-marah juga dia.
MK sudah mengatakan bahwa pengurus partai politik, ya apalagi ketua umum tidak boleh nyalon anggota DPD. Bandel dia, nggak mau mundur, tetap nyalon anggota DPD karena dia tahu masuk DPR barangkali nggak lolos parliamentary threshold kan. Tapi kalau DPD tidak hanya terpilih sebagai anggota, tapi bisa ketua. Berjuang dia di pengadilan biasa, bukan di Mahkamah Konstitusi, menang dia. Tapi semua pakar hukum mengatakan nggak usah dilaksanakan putusan itu, karena bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi itulah yang namanya ketidakpastian hukum. Jadi putusan pengadilan itu justru memunculkan ketidakpastian hukum. Nah, sama dengan ini, yang namanya petitum kelima itu nggak bisa dilaksanakan, karena petitum kelima itu pertama bukan kewenangan, bukan PMH, dan bertentangan dengan konstitusi. Karena itu, yang mudah-mudahan kita doakan yang terbaik bagi Partai Prima bisa dilaksanakan petitum lainnya. Tapi yang paling bagus adalah tadi Mahkamah Agung memerintahkan Petun untuk melakukan proses ulang pengadilan dengan menerima legal standingnya. Jadi perbaikan putusannya seperti itu. Itu saja. Wassalam.